Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para sahabat di channel Ngaji Bareng Caibung. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas seputar orang yang haid. Apa-apa saja yang diharamkan oleh orang yang haid atau perempuan yang sedang haid. Ini ada salah seorang teman saya yang bertanya bagaimana hukumnya seorang perempuan yang sedang haid kemudian hendak membaca Al-Quran, dan juga bagaimana hukumnya seorang perempuan yang haid yang masuk ke dalam masjid. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi saya garis besari dulu ya, yang ada dua pertanyaan, yaitu pertama, bagaimana hukumnya membaca Al-Quran bagi orang yang haid. Kemudian yang kedua, bagaimana hukumnya masuk ke dalam masjid bagi perempuan yang sedang haid. Pertanyaan yang pertama dulu yang akan saya bahas. Namun sebelum saya menjawab, saya akan menjelaskan sebuah keterangan yang terdapat di dalam kitab Fathul Qorib yang nanti didukung oleh syarahnya, oleh hasyiahnya, yaitu Hasyiah Baijuri halaman juz 1 halaman 171 sampai 173. Ini bagi teman-teman yang punya kitabnya bisa disimak, disimaklah bersama ya. Kita sistemnya mudah karo saja. Kalau ada yang keliru dalam menyampaikan keterangan, nanti tolong dikomentari. Nanti akan saya pelajari kembali, akan saya mutolaah kembali. Jika memang benar-benar ya salah keterangan yang saya sampaikan, nanti akan saya ralat gitu ya. Baik, langsung saja pada halaman 171. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu bil haid sama niatu asya ahaduha as-shalatu fardhan aw naflan. Jadi singkat saja ya saya jelaskan. Haram bagi orang atau perempuan yang sedang haid ini 8 macam pekerjaan. Yang pertama adalah sholat, entah itu sholat fardu ataupun sholat sunnah. Pokoknya sholat maktubah, sholat rawatib, sholat apa, segala bentuk sholat, ini hukumnya adalah haram bagi seseorang perempuan yang sedang haid. Kemudian yang kedua, wasani as-saumu. Yang kedua yang haram adalah puasa, fardhon au naflan, baik puasa fardu atau puasa sunnah. Jadi puasa Senin Kemis, puasa Asyura, puasa Tasu'a, puasa Arafah, puasa Ramadan, ini semuanya adalah haram dikerjakan bagi perempuan yang haid. Kemudian yang ketiga nih, wasalisu qiraatul Quran. Yang ketiga yang haram bagi perempuan haid ini adalah membaca Al-Quran. Warabi'u masul mushafi. Yang keempat adalah memegang mushaf Al-Quran. Kemudian yang kelima, wal khamisu dukhulul masjidi, yaitu masuk ke dalam masjid lil haidi in khofat jalwisahu, apabila memang si perempuan tersebut dia khawatir akan mengotori masjid dengan tetesan darahnya. Wasadisu yang keenam, at-tawafu fardhon au naflan, yaitu melakukan tawaf baik tawaf fardu ataupun tawaf sunnah. Wasabiu al-wat'u. Yang ketujuh yang haram bagi perempuan yang sedang haid ini adalah melakukan wat'i ataupun hubungan seksual ya, suami istri. Kemudian yang terakhir, wasaminu al-istimta'u bima baina surrati warukbati, yaitu istilahnya apa ya, bersenang-senang dengan istri halalnya, tapi di bagian-bagian intim, yaitu bagian dari pusar ke bawah sampai lutut lah, intinya pokoknya di bagian antara pusar dan juga lutut. Nah, namun pada keterangan tersebut yang akan saya ambil yaitu pada poin yang ketiga atau pembahasan yang ketiga dan juga pembahasan yang kelima, yaitu qiraatul Quran, membaca Al-Quran, dan juga dukhulul masjid, yaitu masuk ke dalam masjid. Ini sesuai dengan pertanyaan yang tadi ditanyakan oleh salah seorang teman saya seperti itu. Jadi tidak saya bahas semua 8-8-nya, tidak saya bahas. Maksudnya keseluruhannya tidak saya bahas. Saya mengambil di titik-titik yang menjadi pertanyaan saja. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana seorang perempuan yang haid membaca Al-Quran? Tadi sudah disinggung sedikit tentang bagaimana seorang perempuan haid ini membaca Al-Quran. Kalau kita belajarnya hanya pada matan saja, ini ya haram begitu, tidak ada toleransi. Memang pada matanya dijelaskan wasalisu qiraatul Quran. Yang ketiga yang haram adalah membaca Al-Quran. Tapi
jangan berhenti ngajinya, jangan berhenti sampai di situ ya. Repot nanti kalau sampai di situ. Jadi harus ada keterangan-keterangan pendukung atau referensi pendukung yang berkaitan dengan masalah itu. Jadi kalau dalam Fathul Qorib sendiri ini punya hasyiah, yaitu hasyiah Baijuri. Ini saya biasa mengambil keterangannya dari kitab Al-Baijuri ini di juz 1 halaman 172, cetakan Darul Asosoh. Nah, pada qauluhu wasalisu qiraatul Quran, di sini ada keterangan wa mahalul hurmah in qasadat al-qiraata walau ma'a ghairiha. Jadi titik tekan diharamkannya seorang perempuan ini membaca Al-Qur'an itu apabila memang ada qasdu, ada kesengajaan, ada niatan untuk membaca. Maka kalau seumpama tidak ada niatan untuk membaca, kayak fa in qasadat adzikra au atlaqat lam yahrum. Kalau seumpama di dalam hatinya ini berniat untuk berzikir saja, tidak ada niat kiroahnya, ya tidak masalah, tidak haram. Atau mutlak saja, dimutlakan. Mutlak itu artinya tidak terikat, lepas. Jadi ketika dia mengucapkan kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Quran, ini tidak ada niatan dia ingin menghafal, dia ingin berzikir, dia ingin membaca Al-Quran. Tidak ada niatan seperti itu, pokoknya padu ngucap aja lah, intinya begitu, maka tidak masalah atau tidak haram. Jadi yang ada dua poin yang bisa kita garis bawahi di sini agar terhindar dari keharaman ketika mengucapkan kalimat-kalimat yang termasuk daripada ayat Al-Quran. Yang pertama adalah bisa diniati dengan zikir. Ya, zikir itu ya seperti yang ada dalam tahlil itulah ya. Biasanya ada kulhu, ada falak, ada nas, ada Al-Fatihah. Kemudian ada yang ayat lillahi mafis samawat, ayat kursi, ya alif lam mim itu awal surat Al-Baqarah. Jadi ayat-ayat tersebut yang dibaca seketika itu ini diniati saja untuk berzikir atau wirid lah gampangannya begitu. Tidak diniati untuk qiraah, maka no problem, tidak masalah atau tidak haram begitu. Jadi keharaman muncul itu apabila memang ada niat qiraahnya, walaupun nanti dibarengi dengan niat-niat yang lain. Jadi niat qiraah membaca Al-Quran plus zikir, plus wirid, plus tahafud, plus apalagi pokoknya banyak niatan yang lain, tapi ada niat kiroahnya, ini yang menjadikan haram membaca Al-Quran tersebut. Jadi sekali lagi saya simpulkan bahwa titik keharaman membaca Al-Quran bagi perempuan yang sedang haid ini pada qasdu atau tujuan atau kesengajaan ataupun niat membaca Al-Quran tersebut. Nah, kenapa pada qasdu zikr ataupun mutlak dimutlakan, tidak ada niatan apapun, ini tidak dianggap haram, ini lam yahrum, alasannya li annahu la yusamma qur'anan inda sharif likauniha haizon illa bil qasdi. Jadi memang Al-Quran ini, ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran ini bisa diposisikan sebagai seolah-olah bukan daripada ayat Al-Quran. Jadi ketika ada niatan zikir itu seolah-olah itu bukan ayat Al-Quran, walaupun itu pengambilannya dari Al-Quran. Begitu kayak contoh doa, misalkan subhanalladzi, doa mau mengendarai, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ini kan sebuah doa yang biasa kita amalkan kan, ya, itu padahal sebenarnya diambil dari ayat Al-Quran. Atau ada orang meninggal, kemudian kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini juga termasuk daripada Al-Quran, tapi diadopsi sebagai doa-doa keseharian yang digunakan dalam peristiwa-peristiwa tertentu, sehingga seolah-olah bukan daripada ayat Al-Quran. Nah, ini memang ayat Al-Quran bisa diposisikan seperti itu. Tapi indah sharif, ketika adanya sesuatu yang mengalihkan khusus ayat tersebut ini dianggap sebagai, bukan dianggap, artinya diposisikan sementara ini bukan daripada Al-Quran. Nah, adapun sharif pada masalah ini adalah seorang perempuan yang haid. Jadi seorang perempuan yang haid ini merupakan sebuah sharif ataupun alasan yang bisa mengalihkan sebuah teks-teks Al-Quran, nas-nas Al-Quran diposisikan seperti bukan Al-Quran. Ini bagi orang-orang yang haid seperti itu. Jadi ada perempuan yang haid kemudian dia membaca Al-Quran tapi diniati bukan membaca Al-Quran, yaitu pada zikir ataupun tahafud, menghafal kembali, mengulang kembali hafalan, ataupun dimutlakan saja tidak ada niat qiraah. Ini bisa seperti itu bagi orang-orang yang haid. Jadi ini adalah satu kondisi khusus yang dimiliki oleh, atau satu keistimewaan khusus yang dimiliki oleh seorang yang haid, yang bisa memposisikan ayat-ayat yang dibacanya itu seolah-olah atau seakan-akan bukan daripada Al-Quran. Padahal memang pengambilannya itu dari Al-Quran, tapi bisa diniati dengan hal-hal yang lain, sehingga ini menghindari daripada keharaman dia membaca Al-Quran tersebut. Jadi begitu ya. Wa amma inda adami sharif fa yusamma Qur'anan walau bila qasdin. Nah, beda halnya ketika tidak ada sharif, artinya tidak ada sesuatu yang bisa mengalihkan perkara tersebut yang tadi saya jelaskan.
tidak ada hal-hal yang seperti itu, maka disebut sebagai Quran. Fayusama Quranan walau bila qasdin. Jadi kayak kita, misalkan saya pribadi nih yang tidak punya halangan apa-apa, kemudian saya membaca Al-Quran dengan niatan zikir, dengan niatan tahafudz, ini nggak bisa, tetap itu Quran begitu, karena tidak ada sholif, karena saya dalam keadaan normal, dalam keadaan sehat, dalam keadaan suci, sehingga tidak ada sesuatu yang bisa mengalihkan ayat-ayat tersebut ini seolah-olah dianggap bukan Quran. Tidak bisa seperti itu. Kalau saya baca Al-Quran, tidak, walaupun dengan niatan dzikir, dengan dimutlakan, tidak niatan qiraah misalkan, tetap itu adalah ayat Al-Quran. Ini bagi saya ataupun orang-orang yang memang tidak punya halangan yang secara syar'i dilarang untuk melakukan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Seperti tadi yang saya jelaskan terkait perempuan yang haid. Mungkin itu jawaban dari pertanyaan yang pertama. Cukup lebar ya, padahal pengennya singkat, tapi ya begitulah. Karena kalau seumpama terlalu singkat dan tidak tidak begitu jelas, nantinya akan terjadi salah persepsi, salah pemahaman, sehingga nantinya berbahaya untuk diamalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang kedua, pertanyaan yang kedua saya ambil di poin yang kelima. Wal khamisu dukhulul masjid lil haidi in khafat talwisahu. Jadi keharaman yang kelima bagi seorang perempuan yang haid ini adalah masuk ke dalam masjid apabila memang dia khawatir akan mengotori masjidnya. Poin pentingnya adalah pada kekhawatiran yang muncul di dalam perasaan si perempuan tersebut akan menetesnya darah yang nantinya bisa mengotori terhadap masjid atau bisa membuat najisnya masjid, kan begitu. Makanya kita baca dulu, jangan sampai di sini ya. Keterangannya belum selesai, bukan hanya pada di sini, tapi nanti akan saya perlebar lagi bagaimana penjelasan daripada kekhawatiran yang muncul dari seorang perempuan. In khafat salwisahu bil musallasati la bin nuni li'annaha mata khafat atal wisa harum 'alaiha ad-dukhulu. Jadi kapanpun seorang perempuan ini dia khawatir darahnya menetes dan bisa mengotori masjid, artinya bisa membuat masjid ini najis karena tetesan darahnya, maka haram baginya untuk masuk ke dalam masjid. Wa ilam yujad at-talwithu likilatidam. Walaupun pada prakteknya si perempuan ketika masuk ke dalam masjid ini karena mungkin darahnya sedikit, akhirnya tidak menetes ke masjid, ini tetap dihukumi haram. Maksudnya titik tekannya bukan pada netes atau tidaknya, tapi pada kekhawatirannya itu. Kalau ada prediksi prasangkaan yang membuat dirinya ini ragu-ragu masuk ke dalam masjid karena takut mengotori masjid karena tetesan darahnya, maka walaupun nanti ketika dia masuk dan tidak menetes, itu tetap haram. Karena ada prediksi seperti itu atau ada prasangkaan yang menyangka dirinya akan bisa mengotori masjid. Begitu. Wal murad bil khauf ma yashmulu tawahuma. Jadi yang dikehendaki pada masalah khauf atau kekhawatiran ini adalah sesuatu yang mencakup tentang tawahum. Jadi walaupun tawahum itu juga tetap dianggap haram bagi seorang perempuan ini masuk ke dalam masjid. Maksudnya tawahum itu bagaimana sih? Tawahum itu begini. Tawahum itu berbicara tentang perasaan seseorang yang paling rendah keyakinan terjadinya atau kemungkinan terjadinya. Jadi kalau kita berbicara perasaan ini ada 4, saya jelaskan dulu. Kita berbicara tentang perasaan ini ada 4 bagian. Yang pertama adalah yakin. Yakin itu dimana seseorang ini ya pokoknya 100% itu meyakini akan sesuatu yang dilakukannya terjadi. Contoh kayak misalkan seseorang yang sudah bersuci, kemudian saya tanya, apa kamu masih punya suci atau kamu masih punya wudhu, gampangannya begitulah. Kemudian dia karena dia yakin belum melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu, kemudian dia langsung, ya saya punya wudhu gitu. Itu disebut yakin. Jadi keyakinannya adalah 100%. Nah di bawahnya ini ada lagi tingkat dzon, yaitu hanya prasangkaan, tapi prasangkaan yang lebih kuat. Artinya prasangkaan bukan lebih kuat dari yakin, bukan, nggak ada yang lebih kuat dari yakin. Jadi perasaan yang di bawahnya yakin. Jadi ya hampir yakin tapi nggak yakin banget lah, ininya gitu. Contoh kayak misalkan kamu masih punya wudhu, kayaknya masih ada, kayak masih punya, belum, tapi bentar dulu, iya masih. Jadi belum yakin seperti tadi praktek yang awal ya, ketika ditanya kamu masih punya wudhu, ya saya masih punya, karena merasa benar-benar yakin tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu. Tapi kalau dzon ini sedikit ada ada pertimbangan, tapi tetap yang dimenangkan adalah keyakinannya. Jadi iya saya nggak punya wudhu, iya saya punya wudhu, salah. Kemudian yang ketiga ya ini adalah syak. Syak ini adalah perasaan yang sama antara, ya syak itu maknanya ragu ya. Jadi ragu antara yakin atau tidaknya. Jadi seperti ditanya tadi, pertanyaannya masih sama. Kamu masih punya wudhu? Punya enggak ya?
kayak punya sih punya tadi, tapi kayak ngelakuin enggak ya, lupa. Nah ini syak nih, tidak ada yang menang, artinya antara dia batal ataupun dia masih suci, ini tidak jelas, ini syak namanya. Nah kalau tawahum itu artinya kayak seolah-olah dia sudah melakukan sesuatu yang membatalkan, tapi masih mencoba pembelaan diri. Saya kayaknya masih punya, tapi ragu dia tuh dengan mengucapkan saya, atau dengan memaksakan perasaannya untuk meyakini sudah punya wudhu atau masih punya wudhu. Ini kecil sekali, karena memang kayak ada sedikit pekerjaan-pekerjaan yang dilakukannya yang membatalkan terhadap wudhunya itu adalah tawahum. Jadi walaupun tawahum ini dianggap sebagai sesuatu yang tetap menjadikan keharaman seorang perempuan ini masuk ke dalam masjid. Jadi contoh tawahum itu ya kayak seumpama zaman sekarang dalam praktek ini seorang perempuan yang sudah dipasangi pembalut yang punten, maksudnya itu pembalutnya itu anti bocor lah, walaupun tetesan darahnya agak banyak, ini tidak akan tembus, contoh misalkan begitu. Nah, fa ilam takhaf talwisahu bal aminathu lam yahrum bal yukrahu laha hina idin. Nah, seumpama misalkan tidak ada kekhawatiran akan mengotori masjid, akan tetapi ya aman-aman saja, maka tidak haram, akan tetapi hukumnya turun pada level makruh, artinya ya sebaik mungkin atau sebisa mungkin dihindari, begitu aja intinya. Mungkin hanya itu yang bisa saya jawab dari beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh salah seorang teman saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.